Assalamualaikum anak-anakku kelas 3 sekalian yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pelajaran 1, asyiknya belajar surat An-Nasr. Nah, untuk sebelumnya kita lihat dulu peta konsep di gambar ini. Yang pertama, kita nanti akan belajar tentang membaca surat An-Nasr. Terjemah Asbabun Nuzul, kemudian disusul dengan menulis surat An-Nasr, menghafal surat An-Nasr, dan yang akhir, yang terpenting ialah pesan pokok dari surat An-Nasr. Pelajaran 1, asyiknya belajar surat An-Nasr. Anak-anakku yang berbahagia, perlu diketahui bahwasanya Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang kita semuanya harus mempelajari dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala kebaikan yang dihitung per hurufnya. Wow, jadi sangat banyak sekali pahala bagi orang yang mau membaca Al-Quran. Namun, agar mendapatkan pahala yang sempurna, kita membaca Al-Qurannya itu harus dengan tartil, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Jadi, tidak melulu harus seberapa banyak ayat yang dibaca. Namun yang penting dan yang lebih penting ialah membacanya harus dengan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Baik, anak-anak, mari kita membaca surat An-Nasr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Terjemahan surat An-Nasr. Nah, anak-anak, ketika kita usai membaca surat An-Nasr tadi, maka lebih baiknya kita mengetahui tentang terjemah dari surat An-Nasr tersebut. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Baik, anak-anak, kita selanjutnya akan belajar tentang asbabun nuzul dari surat An-Nasr. Nah, kira-kira asbabun nuzul itu apa sih? Iya, benar. Asbabun nuzul adalah atau yang berarti sebab-sebab turunnya surat atau sejumlah ayat Al-Quran. Surat An-Nasr ini diterima oleh Nabi Muhammad pada saat kaum muslimin memperoleh kemenangan dalam penaklukan kota Mekah dengan cara mengepung dari berbagai arah. Surat tersebut diturunkan sebagai kabar gembira atas masuknya orang-orang Quraisy Mekah ke dalam agama Allah, ke dalam agama Islam. Nah, peristiwa ini atau peristiwa penaklukan kota Mekah ini menjadi asbabun nuzul dari surat An-Nasr.
yang artinya asbabun nuzul dari surat An-Nasr ini adalah kemenangan kaum muslimin dalam penaklukan kota Mekah. Ibu guru ulangi lagi ya, bahwa asbabun nuzul dari surat An-Nasr ini adalah karena kemenangan kaum muslimin dalam penaklukan kota Makkah. Nah, untuk bab yang terakhir anak-anak, kita akan belajar menulis tentang surat An-Nasr. Menurut sebutannya, huruf hijaiyah itu ada 30. Menurut bentuknya ada 29 dan menurut bunyinya ada 28. Nah, di antara huruf-huruf hijaiyah tersebut terdapat ketentuan sebagai berikut. A. Huruf yang dapat disambungkan dengan huruf lainnya, tetapi tidak dapat menyambung, yaitu terdiri dari huruf alif, dal, zal, ro, za, dan wawu. Dia bisa disambung tapi tidak bisa menyambung pada huruf setelahnya. Kemudian B, semua huruf hijaiyah dapat menyambung dan disambungkan kecuali huruf 6 tersebut, atau huruf yang tadi atas, alif, dal, zal, ro, za, dan wawu. Kemudian ada C, penulisannya ada yang di atas garis, ada yang di samping menggantung ke bawah. Nah, huruf-huruf yang sampai menggantung ke bawah garis apabila ditulis di akhir kata ialah jim, sin, shin, shad, dot, ain, ghain, qaf, lam, mim, nun, wawu, dan ya. Nah, ini ada contohnya beberapa huruf yang ketika dia di depan, di tengah, maupun di akhir. Seperti contohnya huruf jim. Huruf jim atau ja ini ketika di depan posisinya seperti ini, ketika di tengah seperti ini, dan ketika di akhir dia seperti ini. Yang intinya huruf-huruf yang di dalam kotak ini itu bisa disambung semuanya, baik dia di depan, di tengah, maupun di akhir. Selanjutnya, hal yang paling penting ialah tentang pesan pokok surat An-Nasr. Nah, di antara pesan pokok surat An-Nasr ini adalah 1. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapat kemenangan. Yang kedua, perintah agar selalu bertasbih untuk mensucikan Allah, atau kalimatnya adalah fasabbih. Yang ketiga, permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat terjadi peristiwa yang menggembirakan. 4. Kemenangan dan kesuksesan adalah anugerah dari Allah. Dan yang kelima, Allah itu Maha Penolong. Untuk itu, kita harus memiliki sifat peduli, sifat menolong sebagai pengamalan dari sifat Allah, yakni yang Maha Penolong. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran pada pertemuan pertama ini kita sudah selesai anak-anak. Dan untuk tugas kalian yaitu ada 3 ya. Yang pertama, ibu minta kalian menulis surat An-Nasr, dan itu sekaligus sama artinya. Lalu yang kedua, tugasnya adalah kalian membuat video hafalan surat An-Nasr, yang kemudian nanti videonya dikirim ke ibu guru lewat WA saja. Dan yang ketiga, ini ada gambar. Nah, dari gambar ini nanti ibu minta kalian sedikit menceritakan tentang apa hal atau gambar ini menceritakan tentang apa, sebagai cerminan atau pengambilan kesimpulan atau pengambilan teladan dari adanya surat An-Nasr yang berarti tentang pertolongan. Terima kasih. Tetap semangat belajar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.